Sambung. Insiden? Hanya itu cara kita untuk menyelidikinya, Ziz. Pasti ada cara lain, Wan. Kita tidak harus konfrontasi dengan keluarga setan itu secara langsung. Kita masih perlu persiapan untuk datang ke sana. Ini kesempatan langka yang mungkin saja tidak akan kita dapat lagi, Ziz. Ujarnya ngeyel. Aku heran, kenapa pendiriannya keras sekali untuk pergi ke sana. Aku bukan meragukan kemampuan yang Wawan miliki tetapi hanya bermodalkan rasa penasaran dan nekat saja tidaklah cukup untuk datang kembali ke Solo. Pikirkan lagi ketika kita berada di Subang, Wan, saat wanita itu datang. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Nyatanya dengan mudah terangkat sambil tercekik begitu saja. Wawan terdiam. Mungkin saja dia sedang memikirkan perkataanku dan akan berubah pikiran untuk tidak berangkat ke Solo nanti malam. Aku tahu belum diberangkatkan tinggal satu lagi. Dan kupikir, Pak Hendra akan memilih senior untuk mengantarnya. Dia tidak akan menyuruh kami yang masih minim jam terbang walaupun aku kemarin-kemarin mengantarnya. Aku akan pergi kalaupun kamu tidak ikut, Sis. Ujarnya dengan yakin. BRA kakak. Ungkapku kesal sambil memukul dashboard dengan keras. Sepanjang perjalanan, kami tidak lagi mengobrol. Aku masih tidak menyangka Wawan sangat keras kepala seperti batu. Seharusnya aku memukulnya tadi sampai dia pingsan dan tidak sadarkan diri agar dia tidak bisa melanjutkan niatnya pergi ke Solo. Aku pun membuka HP kau lantas notifikasi chat dari Cinta pun terlihat. Namun aku tidak membukanya karena aku berencana untuk menelpon Pak Joko yang berada di Solo untuk konsultasi masalah ini. Tat. Sia. Tulisannya hanya memanggil saja tidak berdering. Itu berarti dia sedang tidak memegang HP. Kenapa di saat aku membutuhkan nasihat penting, Pak Joko malah tidak bisa kuhubungi? Atau mungkin saja tidak mempunyai kuota? Ucapku dalam hati. Siapa yang kamu telepon, Ziz? Wawan bertanya kepadaku. Namun aku tidak menjawabnya dan hanya membuang muka ke arah lain. Hal tersebut kulakukan untuk menghindari pertengkaran antara kami. Waktu yang tersisa sekitar 2 jam lagi sebelum pengantaran ke Solo itu dimulai oleh Wawan dan aku masih bimbang. Apakah aku harus ikut dengannya atau tidak? Sesampainya di rumah sakit, kami berdua langsung menuju tempat biasa untuk menganalisis ruangan yang telah kami telusuri tadi. Aku memang sedang bertengkar. Tetapi itu tentu tidak akan sampai kami bermusuhan. Aku masih belum menemukan NXFURUR itu semacam kode atau nama. Jika itu nama, mengapa dia menyamarkannya? Jika itu kode, tetap saja kita harus memecahkannya. Wawan berujar santai sambil membakar rokoknya. Akan lebih bijak kamu meninggalkan niatmu untuk pergi ke Solo, Wan, dan kembali memeriksa ruangan itu kembali esok hari. Aku masih membujuknya. Kamu tidak tahu apa yang kulihat dalam ruangan itu, Ziz. Wawan terlihat serius kali ini. Apa yang kamu lihat? Entahlah, terlalu banyak. Aku melihat Jono sedang disiksa di suatu tempat. Aku melihat sebuah ruangan penyiksaan lainnya dan juga ruangan penuh dengan teriakan entah di mana letaknya. Sepertinya mereka memberitahukanku lewat bayangan-bayangan itu, Ziz. Jawabnya mendongak ke atas. Dia tidak berbohong. Aku bisa melihat matanya penuh ketulusan saat mengucapkannya. Tetapi, apa hubungan yang dilihatnya dengan Solo? Lalu, kenapa kamu ingin sekali ke Solo? Seharusnya tempat-tempat yang kamu lihat juga masih berada di sini, kan? Sepertinya memang begitu. Tetapi jika dari nama-nama yang kuhafal itu selalu saja terhubung dengan Solo, maka seharusnya di sana terdapat sesuatu kebenaran yang tersembunyikan, Ziz. Setidaknya aku ingin mengetahui beberapa hal sebelum mencari tempat-tempat dalam bayanganku itu. Kamu memang brengsek, Wan. Aku mati-matian ketika bisa keluar dari Solo dan dibantu seorang bernama Joko. Dan tak lama, aku kembali ke sana lagi. Sial. Ini merepotkan sekali tetapi aku akan ikut denganmu. Atur saja berkasnya. Ucapku sambil Dia tidak berbohong. Aku bisa melihat matanya penuh ketulusan saat mengucapkannya. Tetapi, apa hubungan yang dilihatnya dengan Solo? Lalu, kenapa kamu ingin sekali ke Solo? Seharusnya tempat-tempat yang kamu lihat juga masih berada di sini, kan? Sepertinya memang begitu. Tetapi jika dari nama-nama yang kuhafal itu selalu saja terhubung dengan Solo, maka seharusnya di sana terdapat sesuatu kebenaran yang tersembunyikan, Ziz. Setidaknya aku ingin mengetahui beberapa hal sebelum mencari tempat-tempat dalam bayanganku itu. Kamu memang brengsek, Wan.
Aku mati-matian ketika bisa keluar dari Solo dan dibantu seorang bernama Joko. Dan tak lama, aku kembali ke sana lagi. Sial. Ini merepotkan sekali tetapi aku akan ikut denganmu. Atur saja berkasnya. Ucapku sambil berdiri. Terima kasih karena akan ikut ke sana, Ziz. Kamu yang terbaik sejauh ini lalu. Kamu ingin pergi kemana sekarang? Ke musola. Aku ingin beristirahat selagi bisa. Kita nanti bisa bergantian. Aku meninggalkannya lantas segera bergegas menuju musola kecil di rumah sakit ini. Juga, aku memutuskan untuk ikut dengannya karena aku terhubung dengan keluarga siswoyo iblis itu. Secara yang harus direpotkan adalah aku, bukanlah Wawan. Tetapi dia malah lebih jauh dan dalam lagi terlibat. Sampainya di musola, aku mengambil air wudhu dan segera melaksanakan maghrib serta membaca surah Al-Mulk seperti biasa. Sekiranya 10 menit berlalu dan aku sudah selesai, aku pun merebahkan tubuhku. Belum saja berangkat, aku sudah merasakan resah dalam dadaku. Terbayang tempat kala aku masuk ke dalam rumah itu. Rasanya bukan hanya menyeramkan tetapi menjijikan, berbau amis serta menyesakan. Atau mungkin saja tempat itu yang dilihat secara tak kasat mata oleh Wawan. Tapi aku tidak yakin di rumah tersebut mempunyai sebuah ruangan tempat penyimpanan. Juga, aku masih meyakini tempat-tempat yang dia lihat itu masih berada di sekitar Jakarta. Karena sulit bagiku untuk tidur. Setidaknya aku ingin melihat apa yang selalu Cinta lakukan ketika dia sedang memakai HP kau dan ketika aku membuka Instagram, foto profilku ternyata adalah foto dirinya. Dia menggantinya, tapi aku juga menyukai pose yang imut tersebut. Ucapku pelan sambil tersenyum-senyum sendiri. Tak lupa, aku melihat pesan-pesan terlebih dahulu karena pesan masuk yang terlihat sampai puluhan banyaknya. Perasaan aku lama sekali tidak membukanya. Kenapa bisa sebanyak ini? Hahaha, dia posesif sekali. Ucapku. Ternyata dia membalas semua pesan yang dikirimkan kepadaku. Terutama wanita, entah bagaimana dan kapan tepatnya para wanita ini mengirimkanku pesan. Tapi, Cinta membalasnya bahwa aku sudah mempunyai pacar dan mengirimkan foto-foto kami berdua kepada mereka. Begitu juga aku melihat isi beranda. Terakhir kali aku memposting fotoku hanya 3 saja. Tetapi sekarang sudah puluhan dan kebanyakan foto Cinta. Hanya beberapa saja foto kami berdua. Benarkah dia mempunyai perasaan terhadapku? Tetapi apa dasar dia bisa-bisa menyukaiku? Tetapi itu bisa saja hanya sebuah kebetulan. Yang terpenting aku sekarang ini harus beristirahat terlebih dahulu nanti akan melakukan perjalanan jauh nantinya dan tak lama. Aku pun terlelap. DGH. Aku terkejut setelah berhasil tertidur. Dan tak lama sekarang aku bermimpi seperti sebelum-sebelumnya. Aku bingung. Kenapa hal seperti ini kerap terjadi kepadaku? Mimpi tetapi kesadaranku penuh seutuhnya. Aneh sekali. Yang lebih anehnya lagi adalah, sekarang aku berada di tengah jalan tol yang sedang ramai. Pertanyaan sederhana dalam benakku adalah, sedang apa aku di sini? Aku tertembus. Ucapku ketika beberapa mobil menabrakku tetapi aku tidak terpental sama sekali. Aku pun mencobanya kembali dengan sengaja menabrakkan tubuhku ke arah sebuah truk besar dan BLUS hahaha. Aku tidak tertabrak. Truk tadi hanya menembus diriku. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa bisa tubuhku seperti ini? Aku lantas berjalan sambil mencari jawaban kenapa bisa aku berada di tempat seperti ini. Jika dilihat dari sebelum-sebelumnya, akan ada peristiwa besar yang akan terjadi seperti melihat wanita cantik Mbak Putri menyiksa Jono. Kematian Farid dengan cara terpenggal. Tetapi sekarang, apa yang akan terjadi? NJNJGGGGGGG TNNNNNNN TNNNN Tin BRAK BRAK. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan dikarenakan mobil ambulans membanting setir ke arah kiri jalan. Tidak beruntun tetapi, itu cukup membuat mobil yang berada di belakangnya untuk berhenti. Aku lantas menghampiri tempat tersebut dikarenakan penasaran. Mobil pengantar jenazah. Aku sekilas seperti familiar dengan mobil yang mengalami kecelakaan tersebut. DGH. Setelah ku dekati, aku merinding sejadi-jadinya dikarenakan itu adalah mobil jenazah rumah sakit kami, dan ketika aku ingin melihat sopir yang berkendara untuk memastikannya, aku tiba-tiba berpindah tempat ke jalan tol yang lain. Kenapa aku bisa berpindah? Kemana kecelakaan mobil tadi?
Aku masih bertanya-tanya kenapa bisa berpindah begitu saja. Apa itu berarti ini hanyalah mimpi belaka dan terkait dengan dunia nyata sebab ini tidak masuk akal? Ataukah ini sebuah gambaran yang akan terjadi di dunia nyata? Mana yang benar dari keduanya? NJNJJGGGGGG TNNNNNNN TNNNN Tin Tin BRAK BRAK. Kala aku sedang memikirkan keanehan, hal yang serupa pun terjadi. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan dengan kejadian yang sama seperti sebelumnya. Dan lagi, mobil-mobil di belakangnya pun berhenti tidak bergerak karena kecelakaan tersebut. Kecelakaan lagi, dan dengan kejadian yang serupa. Yang benar saja, ujarku lirih. Aku langsung berlari cepat ke arah kecelakaan tersebut karena terjadi di depan mataku persis dan ketika aku sampai di dekatnya. Aku kembali terkejut setengah mati. Astagfirullah. Ini mobil rumah sakit kami. Aku hafal betul nomor plat nomornya. Mobil itu yang dipakai sewaktu aku melakukan pengantaran bersama Wawan. Setelah mengetahuinya, aku langsung melihat ke arah depan untuk melihat kondisi si sopir. Tetapi sebelum aku sampai, tiba-tiba saja. Zis. Zis. Hahaha. 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 Aku dibangunkan oleh Wawan. Loh, kamu kenapa berkeringat begitu? Apa ada sesuatu yang kamu mimpikan? Wan. Hahaha. Hahaha. Wan. Iya apa? Kamu tenang dulu. Atur nafas terlebih dahulu. Enggak bisa, Wan. Kita harus membatalkan pengantaran ke Solo. Kamu gila, ZTS. Bersambung. Spoiler.